Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 orang hakim yang diduga terkait suap kasus Gregorius Ronald Tanur yang divonis bebas atas kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terjaring OTT dibawa ke gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan 3 mobil terpisah. Ketiganya adalah Heru Hanindyo, Erin Tuah Damanik, dan Mangapul. Selain itu, saudara penyidik Kejaksaan Agung juga menangkap seorang perempuan tetapi belum diketahui identitasnya dan perannya. 3 hakim itu saudara yang memberi vonis bebas pada terdakwa Gregorius Ronald Tanur yang didakwa membunuh kekasihnya. Ketiganya ditangkap terkait kasus dugaan suap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan apa yang memang sudah menjadi pembahasan kita di kelompok. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Nama saya Reja Firdaus dengan NPM 241000360. Nama saya Muhammad Nur Amiruddin Jamil dengan NPM 24.390. Nama saya Gustian Raihan dengan NPM 241000383. Nama saya Yeremia Otniel Fieri dengan NPM 2410370. Nama saya M. Pareja Arif Isa Putra, NPM 241000387. Oke, di sini kami akan menjelaskan apa yang memang sudah menjadi tugas kami di mata kuliah Pancasila. Yaitu kasus yang ingin diangkat adalah etika Pancasila dalam kasus penyuapan 3 hakim pada kasus penganiayaan yang melibatkan Ronald Tanur. Yang pertama mungkin terkait untuk kasusnya akan dijelaskan oleh saudara Yeremi. Untuk saudara Yeremi, waktu dan tempat kami persilahkan. Seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini terdapat kasus, setidaknya pada 3 Oktober, Ronald Tanur, seorang anak dari seorang anak anggota DPRD, terduga menganiaya kekasihnya yang bernama Dini Sera yang menyebabkan kematian pada kekasihnya. Lalu dilanjutkan pada Juli 2024, kasus tersebut dibawa ke ranah hukum di Pengadilan Negeri Surabaya setidaknya memutuskan Ronald Tanur bebas karena hakim menilai kematian korban bukan akibat penganiayaan, melainkan korban terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Hal tersebut memancing kontroversi setidaknya pada publik yang membuat kasus ini kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung pada Oktober 2024 menetapkan 3 hakim, Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul, serta pengacara dari Ronald Tanur sebagai tersangka karena terdapat kasus penyuapan pada kasus ini. Sekian. Next. Selanjutnya ada pelanggaran etika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya sebuah simbol, melainkan panduan moral dan etika yang membentuk tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kasus ini, mereka melanggar beberapa prinsip dari Pancasila. Jadi saya akan menganalisis dari sudut pandang 5 sila Pancasila mengenai penyuapan dalam kasus ini. Sila pertama, hakim yang menerima suap telah mengabaikan prinsip ketuhanan yang seharusnya mengarahkan mereka untuk berlaku jujur dan adil. Dalam semua agama, tindakan korupsi adalah perbuatan yang dilarang. Tindakan korupsi adalah Dengan demikian, hakim yang terlibat dalam penyuapan tidak menjalankan tugasnya dengan iman dan tanggung jawab moral. Sila kedua, penyuapan di peradilan mencederai rasa kemanusiaan karena pelaku penganiayaan tidak mendapatkan hukuman yang adil. Sementara korban kehilangan hak untuk mendapatkan keadilan. Dengan menerima suap, hakim menunjukkan bahwa mereka lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada memperjuangkan keadilan bagi korban. Sila ketiga, ketika kepercayaan masyarakat terhadap peradilan itu menurun, persatuan bangsa ikut terganggu. Korupsi di lembaga hukum membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah, yang beresiko memecah belah masyarakat ke dalam kubu yang pro dan kontra terhadap sistem peradilan. Sila keempat, hakim seharusnya menjalankan tugas dengan bijaksana atas nama rakyat. Namun, tindakan suap mengabaikan prinsip kebijaksanaan dan kebebasan dari tekanan finansial, sehingga keputusan yang diambil tidak lagi mewakili kepentingan rakyat, melainkan kepentingan pribadi.
Dan sila kelima, hakim yang terlibat dalam suap mengkhianati prinsip keadilan sosial. Keadilan seharusnya berlaku bagi setiap orang tanpa pandang bulu. Tetapi dalam kasus ini, keadilan menjadi barang yang diperjualbelikan. Dampak penyuapan terhadap kepercayaan publik dan sistem peradilan. Yang pertama, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Dan yang kedua, masyarakat melihat peradilan rentan terhadap uang. Dengan adanya praktik penyuapan, masyarakat akan mulai memandang peradilan sebagai lembaga yang rentan terhadap pengaruh finansial. Untuk yang ketiga, masyarakat mungkin akan mencari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah, seperti menggunakan jalur kekerasan, melakukan tindakan main hakim sendiri, atau mencari solusi informal melalui perantara yang tidak resmi. Jadi, kesimpulan dari saya, dampak penyuapan dalam sistem peradilan sangat signifikan dan berpotensi merusak fondasi hukum dan keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik penyuapan dan meningkatkan transparansi, juga memperkuat integritas. Sekian, lanjut. Baik, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pencegahan dan solusi untuk mengatasi penyuapan dalam peradilan. Untuk mencegah kasus serupa, berbagai langkah perlu diambil oleh pemerintah dan lembaga peradilan. Berikut adalah cara-cara pencegahan dan solusi untuk mengatasi penyuapan dan peradilan. Yang pertama, pengawasan dan penerapan teknologi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial harus memperketat pengawasan terhadap hakim, termasuk dengan menerapkan teknologi pemantauan elektronik dalam proses sidang yang rawan korupsi. Pemantauan yang ketat dapat meminimalisir kemungkinan suap terjadi. Dan yang kedua, peningkatan kesejahteraan dan pendidikan etika. Pemerintahan perlu meningkatkan kesejahteraan para hakim untuk mengurangi risiko mereka tergiur oleh suap. Selain itu, pendidikan etika dan pelatihan moral bagi hakim perlu ditingkatkan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab mereka sebagai penegak hukum yang berintegritas. Yang ketiga, transparansi dan partisipasi publik. Publik keputusan peradilan dan pemberian akses bagi masyarakat untuk memantau proses hukum secara langsung dan mendorong transparansi. Hal ini juga memberikan kontrol sosial yang efektif, sehingga publik dapat melihat dan menilai sendiri integritas dari sistem peradilan. Sekian. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Semoga apa yang menjadi pemaparan daripada teman-teman kami menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian yang mendengar atau menonton. Oh, saya cukupkan sekian untuk presentasi hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.